Hai, assalamualaikum guys. Masih bersama Irfan Hakim di sini di SIP Law Firm Channel ya. SIP itu istri saya juga namanya Della SIP. Oh gitu ya? Della Sabrina Indah Putri. Makanya tadi SIP itu kok akrab banget. Iya, istri saya SIP. Ini ada di Jalan Buncit Raya nomor 7. Saya menikah tanggal 7 bulan 7 2007. Mas kawinnya 77 gram dan 7.777.777 rupiah. Kemudian menikahi putri satu-satunya dari Pangdam 7, Wirabuana. Kemudian Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian Pelangi 7 warna. Kemudian Sidratul Muntaha juga 7 lapis. Ini berkah. Buncit Raya nomor 7. Masya Amin. Irfan Hakim. Gimana nggak berkah digawangi oleh dua orang ibu yang luar biasa, wanita tangguh hebat, dimana pasti di rumah ya mereka sebagai ibu, tapi ketika di tempat pekerjaan, siapa yang mau lawan mereka? Sebetulnya ini tadi yang mau diinterview, mau diajak ngobrol gini ada 4 orang partner. Kenapa mereka menolak? Takut didandanin. Jadi kita aja. Ya. Jadi sekarang itu awalnya kan SIP itu ada Safitri dan bersama Bu Ida, Bu Safitri dan Bu Ida. Ada 2 lagi sekarang bergabung. Ada namanya Pak enggak, sebetulnya lebih dari 2. Ada beberapa ya. Ada Pak Tri Hartanto, ada Pak Arif Nugroho, ada Pak Nur Rohmat, pidana karena kita sekarang buka pidana kan. Terus ada Ibu Rahmita itu haki, karena kita juga konsultan haki. Terus ada Pak Parwoto. Pak Parwoto itu kepailitan. Beliau pensiun dari direktur perdata khusus di Mahkamah Agung. Jadi bahwa kita berhubungan dengan pengacara, advokat atau law firm itu tidak hanya melulu masalah hukum pidana saja. Banyak sekali bahwa perdata juga ada, kemudian ada masalah waris juga bisa, mungkin betul ya? Betul. Segala macam ada, bisa disiplin makin lama makin mengembang. Dan ini tuh kan sebuah pekerjaan yang apa istilahnya ya? Ngurusin urusan orang. Itu kan capek. Mungkin karena nanti kalau saya ceritain rahasia jadi pengacara enak, nanti malah kalian jadi pengacara. Iya, saya hakim loh, padahal Irfan Hakim. Jadi pengacara itu enaknya dia ngurusin semua punya orang, ya kan? Masalah orang, kesenangannya orang, kan gitu. Tapi kalau tambah masalah kita nggak tanggung jawab. Enggak sih. Ya kan masalah pribadi aja udah ribet gitu. Sekarang harus ngurusin masalah orang gitu. Karena mereka juga perlu bantuan kan. Kalau misalnya mereka sebenarnya kalau kayak dokter kalau sakit sendiri pusing kan, ngurusin sakitnya orang nggak juga. Oke. Kalau nggak ada pengacara ya repot juga. Pengetahuan ilmu yang sudah didapat sebenarnya. Oke. Jadi memang seru ya? Seru banget. Enjoy. Seru. Mau. Enggak, udah telat juga. Tapi kan stressful ya dong? Enggak. Masa sih? Enggak juga. Mungkin enggak buat Bu Safitri, buat Bu Ida mah. Enggak juga. Lebih stresnya saya kan Bu Fitri lah. Kok? Ini kalau marah tengah malam loh. Enggak, saya itu kenapa? Saya itu selalu bawa. Saya itu kalau klien saya lemah gitu ya, saya yang stres sebetulnya. Stresnya kalau klien saya lemah, itu aja. Lemah dalam segala hal. Misalnya dia suruh gini nggak mau, suruh ini, aduh kasihan. Pokoknya banyak lemahnya. Terus posisi hukumnya juga lemah. Terus istilahnya inilah klien yang nggak berdaya, padahal dia punya kesempatan tapi nggak mau fight. Itu kita jadi yang stres, gemes sendiri. Betul itu. Oke, terus dia bilang gini, jaminannya apa? Nah, kalau suruh jamin pengacara kan nggak bisa gitu. Oke, nah fungsi pengacara itu bikin dia jadi nggak takut? Iya. Kita sampaikan posisi dia ada di mana. Sampaikan aja posisinya. Ibu itu posisinya di sini, bahwa ibu punya peluang ini, bapak punya kesempatan ini. Kita sampaikan yang selama ini mungkin dia nggak ngerti gitu. Ya, jadi kita kan kadang-kadang orang itu melihat diri sendiri nggak mudah ya. Tetapi kalau orang lain yang melihat pasti akan lebih kelihatan. Sama lah kita ngelihat potensi orang lain gitu. Kamu tuh punya potensi ini gitu. Jadi yang fight tetap si orangnya ya? Enggak, kita menunjukkan diri kita kuat bahwa untuk dia mau berani gitu. Berani untuk fight, kan nyuruh orang fight nggak gampang kan? Oke. Ya itu tadi yang nggak berdaya itu tadi, merasa
saya selalu merasa salah, selalu bahwa posisi saya susah, sedang saya lemah dengan segala kelemahan yang dia ingat. Padahal banyak kelebihan dan banyak potensi peluang yang harusnya dia bisa lakukan, tapi kadang-kadang tuh nggak berani. Dan tugas ibu-ibu adalah salah satunya adalah menunjukkan, memberikan backing lah sebagai support. Ya. Nah, tiba-tiba lawannya bawa backing yang garang banget, didatangin preman, ini yang ditunggu-tunggu. Sering atau tidak? Sering. Kalau yang halus-halus saja, lawannya aman-aman aja, Bu Ida maju. Gak asik. Gak asik. Buat bisa Fitri. Terus? Nanti kalau udah mulai Bu Ida mengeluh-ngeluh, ini lawannya nih. Oke, perlu saya maju? Maju. Berat. Oke, saya maju. Gitu. Preman the real preman. Real preman maupun preman-premanan gitulah. Preman-premanan itu gimana? So ancam-ancam. Preman-premanan itu ya kelihatannya nggak preman tapi sebenarnya preman. Oke. Pernah diancam? Oh, sering dong kita. Dulu kita eksekusi ya, kita belain Tamrin City. Dulu Tamrin City itu sepi sekali tuh. Mereka bangun Tamrin City itu masih sepi, orang tuh dagang di blok B ya kan? Blok B. Tanah Abang. Tamrin City beli untuk investasi. Jadi untuk gudang untuk apa? Yeah. Kayak kuburan dong, itu sepi banget. Iya, betul. Saya dipanggil sama yang punya Tamrin City, PT APL. Ini bisa nggak? Kebetulan ada teman yang kenal gitu. Bisa nggak nih ngurusin ini? Oke, bisa. Caranya gimana? Apa hubungannya sama pengacara? Loh kan marketing? Bukan. Ini kan kalau ini jadi gedung gini, itu sepi kan kuburan jadinya kan. Jadi gini sih sebenarnya kalau pengen tahu Mas Irfan, kayak strata tetel kalau itu untuk berdagangan itu, kios itu di perjanjiannya itu setelah dia terima harus dibuka. Ya. Karena kalau nggak buka ya nggak berfungsi. Ya. Kalau nggak berfungsi, ya kayak operasionalnya nggak bisa. Menyalahi fungsi. Bukan gitu, bukan. Ya, kayak gedung mati lah. Iya. Pernah lihat nggak gedung mati yang nggak berfungsi? Ya. Jadi ada kewajiban itu untuk membuka di perjanjian awalnya. Tapi mereka nggak tahu. Jadi kalau ada orang nutup aja ya sudah, kayak gimana? Nah akhirnya ngundang kita. Ketika ngundang, bisa nggak? Ini bisa. Gimana caranya? Lah, Bapak manggil saya pengacara, manggil saya sebagai pengacara, nggak usah nanya caranya. Pokoknya penting bisa. Saya bilang gitu. Terus gimana caranya? Ya eksekusi. Gimana caranya? Ya eksekusi. Kita lihat kalau perjanjiannya. Kita lihatnya perjanjian segala macam. Nanti kalau dia nggak mau kita eksekusi. Ada, kita lihat di situ. Nah, terus akhirnya kita pelajari. Oh ya ternyata ada nih di sini. Ya kita buatlah itu. Tapi kan orang macam-macam kan. Ada yang oh nggak mau dong, saya nggak mau buka, kan kita paksa buka, kalau nggak saya sewain aja, atau kamu serahkan kembali kita bayarin gitu kan. Mereka gitu. Akhirnya dengan cara kita bahwa berkas tuh sebetulnya mereka harus membuka, tetapi dia nggak buka itu salah kan. Itu ada punishmentnya. Itulah makanya. Nah tapi ada beberapa orang yang nggak suka lah ya dengan gayanya, pokoknya saya nggak mau. Oh saya nggak mau, awas ya kalau sampai nanti kamu ini saya akan saya maju, yang kayak gitu saya maju. Akhirnya jadi ramai lagi, akhirnya pada buka akhirnya. Jadi kita diancam itu biasa. Preman datang? Adalah pasar minggu ada. Diancam dibunuh? Ada. Kok nggak takut? Enggak lah. Saya pernah dipanggil di telepon karena bilain ada orang nagih hutang di satu orang itu sudah masuk ke rumah anaknya itu jaga gitu ya, biasa lah gaya penagih hutang. Terus mobilnya diambil, terus saya minta, saya dipanggil kan di telepon, saya datang, diinjek kaki saya. Kamu siapa kamu? Saya Bu Fitri. Terus ini kenapa ya? Pokoknya diancam-ancam sampai terakhir saya nggak nyerah, kembali itu. Apa yang membuat ibu berani? Allah. Masya Allah. Saya selalu kalau mau kerja nih, saya selalu niat Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau toh saya harus mati dalam melaksanakan tugas, insya Allah sahid. Iya. Karena ustadznya ini ustadz jadi nggak apa-apa, kita berdua itu ngadepin preman itu udah biasa. Tapi malah nggak apa-apa, kita eksekusi rumah, kita bebasin rumah aja, kita bebasin baik-baik. Bahkan kita pernah balikin rumah orang yang sudah tereksekusi dijaga sama preman. Ibu maju? Maju. Saya nggak ngapa-ngapain, saya panggil mas, kamu kok tega sih sama ibu? Sentuh hatinya. Nangis jadi
ini saya. Preman. Terus dia pulangin itu barang-barangnya dikeluar. Tapi preman itu juga punya hati nurani. Iyalah. Tergantung kita membahasakannya seperti apa. Itu tuh. Kalau tadi di episode sebelumnya saya bertanya apa yang membedakan SIP law firm dengan yang lainnya, tidak merendahkan yang lainnya, tapi masing-masing orang punya kelebihan. Ini melakukan dan hati, tadi saya nyebut itu dan benar. Preman sekalipun, penjahat sekalipun apapun, ada hatinya. Betul. Hatinya tersentuh, dia akan luluh. Itu pasti. Yang jelas gini, yang jelas kita tidak boleh juga menunjukkan bahwa kita arogan juga. Jadi Iyalah, kita cari aja. Tapi memang ada yang saya itu pernah bunuh orang tapi nggak mati, sakit duluan. Oh saya juga pernah Pak mau bunuh orang juga, saya gitu aja. Padahal enggak lah, kapan bunuh. Itu adu itu ya. Ada tikus saja naik-naik ke kursi gimana mau bunuh orang kan gitu. Terus jadi tapi ya kalau mungkin kepepet ya berani juga sih kayaknya ya gitu. Oke, biar yang nonton jangan macem-macem. Ini emak-emak, the power of emak-emak udah selesai. Bahkan ada yang nawarin Bu Fitri itu harusnya udah pakai ini apa bodyguard itu. Ini ada nih saya kirim orang, enggak ngapain, orang kan kita sama, makannya sama, orang sama, nggak apa-apa. Wow. Tapi itu tadi satu kata dijawab dengan Allah itu tuh. Ya Allah, memang Allah kan. Ya tapi saya bergetar hampir nangis loh, Bu. Karena itu kan percaya dengan sesuatu yang sangholik itu kan luar biasa loh. Iya, saya kalau dipanggil pejabat, Bu Fitri mau breakfast meeting dong jam 7. Pak, mohon maaf banget. Saya takutnya sama suami. Kalau suami saya marah, saya marahin sama Allah. Jadi saya nggak takut sama Pak Menteri. Jadi maaf ya, siang aja makannya gitu. Menteri tuh? Menteri kan apa kayak nurut. Ya nggak apa-apa, saya nggak mau datang, nggak ada klien nggak apa-apa. Ini nih. Nggak mau breakfast meeting, suami saya belum berangkat kerja, saya tinggal. Jadi benar, fungsi sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, ibu bagi anak-anaknya. Pertanyaan tadi, ibu suaminya takut nggak sama ibu? Enggak, saya yang takut. Jadi walaupun posisi dua orang ibu ini sudah luar biasa, walaupun di kantor ini ditakuti, ketika di rumah harus nggak ada yang takut sama kita. Ada yang takut? Enggak lah ya. Sama saya doang. Ipat, ini kamar mandi, ganti kan gitu. Nggak ada yang takut. Kayak kalau dulu refreshingnya kan nyalon di kantor yang lama tuh. Kalau sekarang refreshingnya ngapain? Apa ya? Refreshing kita apa ya? Ngapain sih? Ngajakin jalan juga nggak jadi mulu. Kadang-kadang gini, ayo jalan dong Mbak, kayak dulu lagi. Nggak ada. Udah nggak sempet kali sekarang. Terus refreshingnya apa? Ngomong cucu kalau saya. Saya belum punya cucu, sebentar lagi. Bentar lagi punya cucu. Insya Allah. Ini jadi nenek. Kalau ini udah jadi nenek. Karena banyak. Baca. Jadi sebenarnya kalau refreshingnya berdua ini melihat anak-anak ini ngumpul gini. Yuk kita pergi bareng. Kita pergi bareng di negara lain misalnya. Nah itu refreshingnya. Aja kali pakai MC kalau refreshing gitu tuh seru deh. Ya benar. Dihubungin susah. Dihubungin susah. Ayo. Manajernya kan. Iya. Nanti saya tegur ya Bu. Tegur ya. Oke, sekarang SIP sudah berkembang. Apakah akan puas dengan titik ini saja atau ada rencana ke depannya? Sekarang sudah berkembang ke apa aja? Satu lah pasti bersyukur bisa sampai setitik ini juga kita nggak pernah prediksi, tidak pernah nyangka ternyata Allah izinkan SIP sampai titik ini. Sebenarnya kita selalu bersyukur lah itu. Bahwa kita punya cita-cita lebih dari ini pasti. Yang sudah ada selain law firm apa lagi? Oke, kalau saya pesannya selalu begini, kita nggak boleh ketika kita meninggal pun apa yang kita bangun jangan runtuh, jadi tetap harus ada. Jadi kita harus melakukan estafet kepemimpinan itu harus diberikan kepada yang lain. Nah, tetapi kami juga pengen juga bermakna di tempat lain. Kami mendirikan SIPCORP namanya. SIPCORP itu adalah satu usaha di bidang pendidikan. Oh, bikin kampus? Bikin kampus. Kita sudah beli lahan, cita-citanya. Namanya tadi cita-cita. Beli lahan dan mau mendirikan kampus. Nah, tapi yang mempunyai nilai-nilai yang tinggi lah. Kampus yang cukup bernilai tinggi tapi murah. Gitu, Hukum? Nggak selalu. Tapi yang murah ya, murah, terjangkau tapi punya nilai yang baik. Gitu. Oke. Terus kita juga punya, ya seperti ini kita yang ini kan kita ada yang krunya namanya SIP Art.
Sip art. Sip art tuh daripada kita ini manggil-manggil orang untuk melakukan upaya-upaya untuk memaksimalkan marketing ya. Iya, penting karena sekarang kan sangat penting. Karena kita punya sip art. Terus kita sering jalan-jalan. Kan lawyer itu pasti sering keluar kota, sering apa? Daripada nyari-nyari tiket susah ya kan? Kita punya travel, sip travel. Terus kita punya apa lagi ya Bu Ida? Selain sip art, sip travel. Itu sih. Orang kaya kok ngobrol gini guys. Tapi jangan nanya sip singkatannya apa ya. Udah jangan tanya lagi. Ya kan itu kan tadi. Ya, ini menyambung tadi Bu Safitri. Safitri Ida, tapi kenapa SIP sekarang bukan lagi Safitri Ida M46? Tapi sekarang sudah jadi S-nya adalah Service Excellence. I-nya adalah Integrity. P-nya profesional. Nah, jadi sebenarnya kita berpikir tadi seperti Ibu Fitri bilang bahwa kita sebenarnya pengen hidup bermanfaat lebih panjang lagi, melebihi usia kita. Jadi kalau kita mengacu kepada sosok orang ada matinya. Tapi kalau kita berkaca kepada nilai, insya Allah nilai itu bisa lebih panjang. Mati. Jadi kalaupun misalnya kita ini sudah mati. Jangan ngomong gitu dong. Loh, mati kan memang selalu. Bukan apa-apa kalau ada meninggal nggak pakai MC biasanya. Walaupun kita selesai, itu SIP tidak selesai. Masih banyak nih yang muda-muda bisa melanjutkan. Jadi titel Safitri dan Idanya itu Bu Safitri dan Bu Ida berusaha, tapi tetap buat anak-anak SIP is Bu Safitri dan Bu Ida sebetulnya. Sebagai sudah ngalah sekarang. Sudah mulai enggak lah. Sudah kita partnernya udah banyak. Wow, tapi benar jadi sip ya? Sip. Udah di sip. Yang penting sip kan, sip gini kan? Iya, benar. Wow, jadi tidak puas dengan satu titik ini dan justru membuka kepada teman-teman kita yang mempunyai bakat-bakat lain. Istilahnya bakat hukum ada tempatnya, bakat seni ada tempatnya, gitu juga ya? Betul. Dan mereka diberikan satu kewajiban untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kewajiban? Wajib. Berarti ada sekolah-sekolah? Mereka harus. Kita ini ada untuk meningkatkan kualitas karyawan itu ada nanti penilaian setiap akhir tahun ada penilaian. Nah, poin-poinnya itu salah satunya meningkatkan kapasitas dan kualitas keilmuannya. Nah, itu ada. Berarti ditingkatkan terus mutunya ya? Betul ya. Hebat. Nah, sekarang apakah Anda berdua cukup hebat? Ini ada pertanyaan lagi dari para karyawan. Beda lagi dengan tadi. Jawab ya. Ulang tahun SIP kan? Enggak, bukan. SIP kan? Bukan. Emang ulang tahunnya kapan? Sebentar lagi. Tanggal berapa sih? 15 April. Oke, sekarang jawab dengan bersamaan. Ada berapa sebetulnya jumlah karyawan saat ini? Pikirkan dulu jawabannya. Seluruhnya kan? Seluruhnya. A sampai Z. 100-an lah. Suruh bareng-bareng dari tadi ya. Tadi bilang 70, kenapa 70 kan lawyernya. Nah, Bu Ida lebih lemat lagi. Iya. Nanti kalau ditanya nih, apal nggak sama hobinya karyawan? Saya lebih apal. Iya betul. Warna baju karyawan yang orang ini suka warna baju ini, saya apal. Detail banget Bu Fitri. Beneran? Betul. Hobinya apa? Saya apal. Kok bisa? Ya apal. Dengan cinta saya bilang. Berarti nggak ada cinta dong Bu Ida? Bu Ida cintanya itu cinta. Kalau Bu Safitri cinta, iya. Bu Ida cinta. Itu betul. Cinta. Ada gerakannya. Saya tahu persis tuh. Nanti tanyain. Yang punya anak siapa? Saya apa? Gitu. Jadi beneran ibu-ibu ya di sini tuh jadi ibunya. Apa? Tapi sedekat itu ya berarti ya? Ya deket semua. Anak-anak dekat saya. Karena nggak semua bos, karena ini ruang the boss ya. Bos itu seperti itu. Ada yang beneran aja gitu. Nama aja kadang-kadang lupa. Enggak. Saya dekat merasa bos sih. Enggak ada merasa. Deket kita kan satu. Kita sama anak-anak deket. Enggak ada lah yang enggak merasa jadi orang ruangannya the boss. Nama doang, ini sih enggak. Sekarang nggak pernah dipanggil bos itu loh tadi. Kan ada kantin, ada gitu, ada kafe gitu. Nongkrong bareng. Iyalah. Makan bareng kalau nggak kayak gini. Iya. Oke, berbicara kayak gini, ini pandemi, ini berat sekali. Saya ngobrol dengan orang-orang bisnismen sebesar apapun merugi. Apapun, pokoknya ini tuh new normal tuh bener-bener new normal, beda dengan biasanya. Kalau di dunia law firm itu karena kita nggak punya utang. Kita nggak punya utang. Kita alhamdulillah.
tahun kemarin aja bisa ngeluarin bonus. Alhamdulillah. Padahal di masa pandemi. Ya, Dan kita nggak pernah punya utang. Ini beli ini pakai utang tadi kata itu. Kan sebentar doang. Waktu itu saya nggak punya duit. Orang aku ingetannya kuat. Iya, sudah nggak punya utang. Yang penting nggak punya utang. Nggak pernah telat bayar. Iya, udah nggak punya utang. Nggak punya utang. Dan nggak punya beban. Oke. Nggak pengen pakai baju yang merek, nggak pengen pakai berlian. Nah itu dulu kalau pengacara itu yang muncul-muncul di TV, semua itu brut gitu. Ini cincinnya harganya berapa Bu Ida? Maka dari tadi saya lihat Ini cincinnya sudah dari suami saya zaman dahulu kalau sampai sekarang. Kenapa? Sampai gini, orang-orang tuh image dari seorang pengacara adalah rencem, cek orang Sunda mah. Mobil sport, gaya, branded. Kenapa enggak yang ini? Kasihan orang nggak punya duit, Saya nggak pada fungsional makan. aja itu tadi. Lah ini fungsional. Kalau saya lebih banyak orang nggak makan, saya bikin rumah sakit fungsional. gratis. Udah bikin? Ada. Wah, Rumah sakit Iza itu gratis. wah, masya Allah. BPJS. Itu yang akan membuat branded nanti di akhirat. Amin. Amin ya. Branded dengan pahala-pahala yang kita kumpulkan di sini. Amin. Jadi Amin. sebetulnya pilihan hidup orang mau gayanya seperti apa terserah, tapi yang penting kinerjanya harus maksimal. Betul. Betul Yang ya? penting kan dinilai itu bukan barangnya, Ya. tapi hasil kerja kita. Betul. Jadi tidak memandang rendah dengan gaya apapun. Mau gayanya seperti apa, mau tanpa apapun, yang penting kerjanya bagus. Ada yang nggak pakai perhiasan yang sederhana tapi kerja nggak bener, ya nggak bener juga. Ada juga yang gitu ya. Takutnya ada yang tersinggung kalau kita ngomong seperti itu. Ada yang enggak? Ada lah, tapi enggak. Ya Pilihan saya yakin aja, mereka kalau punya profesi sendiri. Mungkin dia itu salah satu yang harus Daya tarik dan gayanya juga. Yang jelas di law firm ini yang penting itu ada kepercayaan. Kepercayaan dari klien meminta permasalahannya diselesaikan. Dan tidak hanya permasalahan ya, kepercayaan kepada partner, dalam hal ini ada law firm, untuk mendampinginya dalam hal apapun. Dan untuk menjaga kepercayaan itu sangat penting sekali. Terbukti di 10 tahun ini SIP Law Firm ini tadi dikatakan oleh Bu Ida bahwa semuanya stay. Semuanya recall klien-kliennya. Alhamdulillah. Betul ya. Alhamdulillah. Itu yang membuat mereka besar, dan kedekatan hati tidak hanya ke lingkungan tapi ke bawah dan juga ke atas, itu yang dilakukan. Mudah-mudahan terus berkembang SIP. Amin. Ya, mudah-mudahan ini obrolan gak kerasa udah lama banget. Masih banyak yang mau ditanyakan, tapi mudah-mudahan bisa di episode-episode mendatang ya. Apapun profesinya, lakukan dan maksimal, dan lakukan dengan hati. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri, Manifan. terima kasih Bu Ida. Yuk, Jangan terima kasih. lupa kalau di call langsung dibuka ya. Siap, Juragan. Oke, jangan lupa juga untuk komen, share, like, dan juga subscribe ya SIP Law Law Firm Firm. Channel. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.